Lu pernah denger nggak ada cerita pendaki gunung yang hilang di Gunung Slamet dan sampai sekarang jasadnya belum ketemu? Katanya sih, sebelum hilang, mereka sempat lihat makhluk aneh di hutan. Cerita ini bukan karangan, ini kisah nyata yang dialami 3 sahabat dari Jakarta. Mereka baru lulus kuliah dan pengen rayain kelulusan dengan cara yang beda, mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tapi siapa sangka, itu jadi pendakian terakhir mereka sebagai satu kelompok lengkap. Namanya Hendra. Umurnya 22 tahun, baru lulus dari jurusan teknik sipil. Badannya tegap, agak pendiam, tapi paling logis di antara teman-temannya. Dia yang sering jadi penengah kalau 2 temennya mulai ribut nggak jelas. Sahabatnya sejak kuliah ada 2, Randy, si tukang bercanda, dan Harry. Anaknya kalem tapi peka sama hal-hal yang enggak kelihatan. Mereka bertiga udah kayak saudara sendiri. Tiap weekend, nongkrong bareng, main game. Bahkan kalau lagi ada masalah pribadi pun, saling curhat. Ide buat naik Gunung Slamet pertama kali muncul dari Randy. Dia pernah baca thread di internet tentang keangkeran gunung itu. Terus malah jadi tertantang. Kita naik yuk ke Slamet. Siapa tahu dapat pengalaman mistis beneran, katanya sambil ketawa. Harry langsung ngelirik sinis. Nggak usah main-main deh sama tempat keramat. Banyak cerita orang hilang di sana, Ren. Tapi Hendra justru tertarik. Kalau emang kita siap, kenapa enggak? Tapi harus matang persiapan, jangan cuma buat konten doang. Akhirnya mereka sepakat. Mereka enggak cuman mau naik gunung buat seru-seruan, tapi juga buat ngetes mental dan kebersamaan mereka setelah lulus. Mereka anggap ini sebagai petualangan terakhir sebelum masuk dunia kerja. Rencana pendakian disusun, logistik disiapin, fisik dilatih. Mereka latihan kecil-kecilan dulu di gunung-gunung sekitar Bogor. Setelah 2 bulan persiapan, akhirnya mereka booking tiket kereta ke Purwokerto. Dari sana mereka bakal lanjut ke base camp Gunung Slamet lewat jalur Bambangan. Jalur yang katanya paling populer tapi juga paling mistis. Sebelum berangkat, mereka sempat pamit ke keluarga masing-masing. Orang tua Hendra sempat ngelarang. Hati-hati ya, jangan maksa kalau cuaca jelek. Sementara Ibu Harry cuma bisa diem tapi matanya kelihatan khawatir. Ada satu momen waktu itu, Harry cerita ke Hendra soal mimpi anehnya beberapa hari sebelum keberangkatan. Gue mimpi kita naik gunung, tapi pas sampai tengah jalan, cuma 2 orang yang bisa lanjut. 1 orang hilang di kabut. Hendra cuma anggap itu bunga tidur. Udah lari, jangan dibawa serius, mimpi ya mimpi. Dan akhirnya pagi itu tiba. Mereka bertiga naik kereta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sepanjang perjalanan, suasananya seneng, penuh tawa. Tapi ada satu hal yang mereka nggak sadari. Dari jauh, Gunung Slamet udah ngeliatin mereka. Bukan sebagai tempat wisata, tapi sebagai tempat ujian. Dan malam pertama mereka di base camp, hal aneh mulai terjadi. Sesampainya mereka di base camp Bambangan, suasana udah mulai beda. Angin di sana dinginnya nggak biasa, menusuk sampai ke tulang. Di sekitar base camp, ada beberapa warung kecil dan rumah warga yang juga nyewain tempat menginap untuk para pendaki. Malam itu mereka nginep di salah satu rumah warga yang udah biasa nampung pendaki. Namanya Pak Arwan, orangnya ramah. Tapi ada yang aneh dari caranya ngelihat Harry. Tatapannya lama, kayak lagi mikir sesuatu, atau mungkin ngerasain sesuatu. Pas makan malam, Pak Arwan sempat nyeletuk. Kalian naik besok ya, hati-hati ya mas. Slamet bukan gunung biasa. Randy langsung nyahut. Iya pak, makanya kita bawa logistik lengkap. Udah siap mental juga. Tapi si bapak malah geleng pelan. Bukan itu maksud saya. Gunung ini kadang ngetes bukan cuma fisik, tapi niat hati orang yang datang. Ada yang naik buat gagah-gagahan, ada juga yang lupa sopan santun. Nah, yang begitu biasanya suka nggak pulang. Kalimat itu bikin suasana meja makan jadi hening. Harry cuman ngaduk-ngaduk nasinya, matanya menatap keluar jendela. Hendra sempat nanya pelan, Pak maksudnya nggak pulang itu, gimana?
Tapi Pak Arwan cuma senyum kecil. "Tidur dulu aja, Mas. Besok masih jauh perjalanannya." Obrolan malam itu ditutup dengan canggung. Tapi jelas, ada aura yang beda di sekitar rumah itu. Seakan-akan gunungnya sendiri lagi ngamatin mereka. Sekitar jam 11 malam, Hendra kebangun karena dengar suara orang jalan di luar kamar. Dia kira itu Randy, tapi waktu dicek, Randy lagi tidur pulas, Harry juga. Suara itu terus kedengeran, langkah pelan tapi pasti. Seolah ada yang mondar-mandir di depan jendela mereka. Hendra intip pelan-pelan lewat sela tirai, tapi nggak ada siapa-siapa. Anehnya, suara langkah itu masih kedengeran. Tapi pas jendela dibuka, suara itu langsung hilang. Yang ada cuma kabut tipis dan suara burung hantu dari kejauhan. Besok paginya waktu mereka sarapan dan siap-siap berangkat, Harry tiba-tiba bilang dia nggak enak badan. "Kayaknya gua masuk angin," katanya pelan. Tapi mukanya pucat banget. Randy langsung nggodain, "Jangan-jangan lu kemasukan makhluk gunung nih." Tapi Hendra malah serius, "Kalau emang lu nggak kuat, kita tunda dulu. Nggak masalah kok." Tapi Harry maksa, "Enggak, gue ikut. Gue nggak mau tinggal sendirian di sini." Perdebatan kecil itu sempat bikin suasana memanas. Hendra ngerasa mereka harus realistis soal kondisi, tapi Harry keras kepala. Akhirnya, karena nggak mau bikin suasana makin tegang, mereka setuju tetap berangkat tapi dengan catatan. Kalau Harry makin lemah di tengah jalan, mereka bakal turun lagi. Nggak ada yang boleh egois. Pas pamit sama Pak Arwan, si bapak cuma bilang satu kalimat yang bikin mereka semua merinding. "Kalau nanti kalian lihat kabut yang terlalu tebal, jangan diem, jangan nyebut nama siapa-siapa, dan jangan pernah ikutin suara panggilan." Perjalanan pun dimulai. Tapi tanpa mereka sadari, itu bukan cuma pendakian biasa. Itu awal dari serangkaian peristiwa ganjil yang bakal mengubah hidup mereka selamanya. Pendakian dimulai sekitar jam 8 pagi. Udara masih sejuk, langit cerah, dan kabut belum turun. Awalnya semua terasa normal. Mereka saling bercanda, motret pemandangan, dan sesekali berhenti buat istirahat sambil makan coklat atau minum air. Tapi baru sekitar 2 jam jalan, Harry mulai kelihatan lemas lagi. Nafasnya berat dan jalannya makin lambat. Randy mulai kesal. "Makanya tadi juga gue udah bilang, kalau nggak kuat ya jangan maksa." Harry cuma diam tapi matanya kelihatan berat. Kayak ada sesuatu yang dia pendam. Hendra berusaha tenangin suasana. "Udah, jangan ribut. Kita istirahat sebentar di sini. Gue cek kondisi Harry." Mereka duduk di atas batu besar, di tepi jalur pendakian. Hendra buka ranselnya, ngeluarin minyak kayu putih dan makanan ringan. Tapi yang aneh, Harry tiba-tiba berbisik, "Tadi gue dengar ada yang manggil nama gue." Hendra kaget. "Manggil dari mana?" Harry cuma nunjuk ke balik semak-semak. Randy langsung berdiri. "Udahlah, lu jangan ngigau. Ini masih siang." Tapi Harry yakin banget. Dia bilang suaranya pelan, kayak suara perempuan, dari balik hutan, memanggil namanya sambil nangis. Mereka bertiga langsung saling pandang. Ini belum sore, dan belum sampai di pos 3. Tapi suasana udah mulai berubah. Angin yang tadi semilir sekarang terasa berat. Sunyi, terlalu sunyi. Nggak ada suara burung, nggak ada suara serangga. Bahkan langkah kaki mereka sendiri kayak teredam, seolah-olah hutan ini mulai mengawasi mereka. Hendra mulai ngerasa, mungkin ini yang dimaksud Pak Arwan semalam. Dan dia mulai sadar ini bukan sekadar pendakian biasa. Ini kayak ujian, atau mungkin peringatan. Di pos 3 mereka istirahat agak lama. Harry akhirnya ngaku kalau sejak dari base camp, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bayangan putih, kadang cuma terlihat lewat ujung mata. "Lo pasti kecapekan, Ri. Mungkin cuma halusinasi," kata Hendra. Tapi di lubuk hatinya sendiri, Hendra juga ngerasa aneh. Sejak tadi dia punya firasat buruk yang nggak bisa dia jelaskan. Bahkan waktu buka botol minumnya pun, dia ngeliat pantulan bayangan hitam di dalam air. Padahal di belakangnya cuma pohon.
Mereka lanjut jalan lagi. Tapi kali ini udah nggak banyak ngobrol. Suasananya jadi tegang. Jalur makin curam, kabut mulai turun tipis-tipis. Dan di tengah kabut itu, Hendra sempat ngeliat sesuatu berdiri di kejauhan. Bentuknya tinggi, rambutnya panjang, dan nggak bergerak, cuman berdiri. Tapi waktu dia kedip, sosok itu langsung hilang. Dia pikir dia berhalusinasi. Tapi beberapa langkah kemudian, Harry berhenti mendadak. "Gue lihat juga," katanya lirih. Randy mulai nggak sabar. "Kalian serius ini? Jangan-jangan kita udah nyasar." Tapi GPS di HP mereka masih nunjuk jalur yang benar. Anehnya, waktu mereka coba jalan lagi, tiba-tiba suara-suara dari belakang mulai muncul. Kayak suara langkah kaki. Tapi jumlahnya lebih dari 3. Harry langsung noleh dan mukanya langsung pucat. Mereka ngikutin kita. Dalam kepanikan itu mereka sepakat buat cepat-cepat naik ke pos berikutnya. Tapi di tengah perjalanan Harry tiba-tiba berhenti. Dia bengong, matanya kosong, dan pelan-pelan mulai jalan ke arah samping jalur. "Harry, mau kemana lo?" teriak Randy. Tapi Harry nggak jawab. Dia jalan terus masuk ke balik semak-semak, kayak ditarik sesuatu yang nggak kelihatan. Mereka langsung ngejar. Tapi waktu mereka sampai di balik semak itu, Harry udah nggak ada. Harry benar-benar menghilang. Randy dan Hendra panik. Mereka teriak-teriak manggil nama Harry berulang kali. Tapi yang mereka dapat cuma gema suara mereka sendiri. Nggak ada jawaban. Nggak ada suara ranting dipijak. Nggak ada langkah, cuma keheningan yang makin bikin dada sesak. Hutan mendadak terasa jauh lebih gelap, meski hari masih siang. Kabut mulai turun tebal, menutupi jarak pandang mereka hanya sampai beberapa meter ke depan. Mereka berdua mutusin buat nyari Harry sambil tetap di jalur. Mereka tahu, kalau keluar terlalu jauh dari jalur pendakian, risiko tersesat jauh lebih besar. Tapi makin lama mereka nyari, makin aneh juga perasaan yang muncul. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Ada suara tertawa pelan, kayak perempuan, tapi suaranya nggak wajar. Lebih mirip suara yang dicakar dari dalam dada. Kadang juga mereka dengar langkah kaki. Tapi pas mereka balik badan, nggak ada siapa-siapa. Di salah satu persimpangan kecil, Hendra berhenti mendadak. "Lu denger itu?" bisiknya ke Randy. Randy ngangguk pelan. Suara tangisan, jelas banget. Bukan suara hewan, bukan suara angin. Tangisan perempuan, lirih, nyaring, lalu berhenti. Mereka berdua saling pandang, bulu kuduk berdiri. Dan yang paling bikin mereka gemetar, suara itu nyebut satu nama, Harry. Mereka udah nggak bisa mikir jernih. Semua logika seakan nggak berlaku di tempat itu. Randy mulai panik. "Gue nggak mau ninggalin Harry. Tapi kalau kita terus di sini, kita juga bisa hilang." Hendra tetap maksa buat terus nyari, meskipun jalur yang mereka ambil mulai masuk ke area yang asing. Nggak ada tanda-tanda petunjuk pendaki, dan GPS di HP mereka malah muter-muter kayak sinyal hilang. Bahkan peta digital yang biasa mereka andalkan tiba-tiba nge-freeze. Sinyal hilang total. Langkah mereka makin berat. Hutan di sekitar mereka berubah. Pohon-pohon jadi makin rapat. Dan akar-akarnya kayak sengaja narik kaki mereka. Beberapa kali Hendra nyaris jatuh gara-gara tersandung akar yang muncul tiba-tiba. Udara jadi lebih pengap, dan suara-suara aneh makin sering muncul. Randy bilang dia sempat lihat binatang mirip rusa, tapi matanya merah terang dan kakinya cuma 3. Hendra juga sempat lihat bayangan besar melayang cepat di antara pepohonan. Rasanya kayak ada sesuatu yang ngintai mereka dari balik gelapnya hutan. Mereka jalan terus, makin dalam, sampai akhirnya mereka nemu semacam jalan setapak kecil yang kayaknya bukan jalur pendaki biasa. Jalannya sempit, licin, dan di kanan kirinya cuma tumbuhan rimbun. Tapi anehnya, waktu mereka jalan di jalur itu, mereka mulai dengar suara lonceng kecil, suara yang lembut dan jauh, kayak dibawa angin.
Semakin mereka jalan, suara lonceng itu makin jelas. Dan di ujung jalur itu, mereka lihat sebuah pondok kayu tua, setengah tertutup dedaunan. Mereka berdua saling pandang. Gak ada jalur lain, dan entah kenapa, meskipun semuanya terasa ganjil, kaki mereka kayak digerakkan oleh sesuatu yang gak kelihatan. Mereka melangkah masuk ke halaman pondok itu. Di depannya, berdiri seorang kakek tua dengan jubah lusuh. Berdiri diam sambil memandangi mereka. Sorot matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih ke arah iba, seolah dia tahu kenapa mereka ada di situ. Dan sebelum mereka sempat tanya apa-apa, si kakek berkata pelan, "Kalian nyari teman kalian yang dipanggil oleh hutan ini?" Hendra dan Randy terpaku. Kalimat kakek tua itu seperti langsung menghujam ke dada mereka. Nggak ada basa-basi, nggak ada pertanyaan, dia langsung tahu tujuan mereka. Kakek itu melangkah pelan ke arah mereka, sorot matanya tajam tapi tenang. "Kalau kalian lanjut nyari dia tanpa tahu apa yang kalian hadapi, bukan cuma satu, tapi 2 orang lagi yang nggak bakal kembali," katanya lirih. Hendra langsung maju. "Kami harus nemuin teman kami, Ke. Kami nggak bisa ninggalin dia sendirian di sini." Si kakek menghela napas panjang, lalu menunjuk ke dalam pondok. Mereka berdua masuk ragu-ragu. Di dalam, suasananya remang. Ada lampu minyak kecil menyala. Di pojokan, tergantung beberapa jimat dan daun-daunan kering. Hawa dalam pondok itu lebih hangat dari luar, tapi bukan hangat yang nyaman. Lebih ke arah mencekam. Kakek itu duduk di bangku bambu, lalu mulai bercerita. "Gunung ini bukan cuma tanah dan batu. Ada yang hidup di dalamnya, ada yang menunggu, ada yang menjaga." Kakek itu bilang ada wilayah di Gunung Slamet yang bukan untuk manusia. Wilayah yang ditandai oleh angin yang nggak bersuara. Suara perempuan yang memanggil nama. Dan binatang yang bentuknya nggak sempurna. Kalau manusia melewati batas tanpa izin atau membawa niat yang nggak bersih, maka dia akan diperlihatkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Dalam beberapa kasus bahkan bisa ditarik masuk ke wilayah yang nggak semua orang bisa keluar lagi darinya. "Teman kalian dipanggil, dan dia menjawab," katanya sambil menatap mata Randy. Hendra menelan ludah. "Tapi kenapa dia? Harry nggak pernah ganggu siapa-siapa." Si kakek mengangguk pelan. "Bukan soal ganggu atau tidak, tapi siapa yang paling lemah hatinya, yang mudah dibisik." Kakek itu kemudian membuka sebuah kotak kecil dari anyaman pandan. Di dalamnya ada sejenis batu berwarna hitam. "Ini bukan jimat, ini cuma pengingat. Kalau kalian lihat ini bercahaya saat di jalan, berarti kalian berada di batas dunia mereka. Jangan lewat, jangan berhenti, jangan tengok belakang." Setelah diberi batu itu, mereka keluar dari pondok. Tapi anehnya, begitu mereka keluar, pondok itu udah nggak ada. Di belakang mereka cuma hutan rapat. Nggak ada sisa bangunan, nggak ada bekas jejak kaki si kakek. Cuma suara hutan yang perlahan terdengar lagi. Randy panik, tadi beneran kan, bukan mimpi kan? Hendra megang batu kecil di tangannya. Masih ada, masih dingin. Kalau itu cuma mimpi, kenapa batu ini masih ada? Mereka terus naik, jalur makin asing. Tapi entah kenapa tubuh mereka terus dibawa jalan. Beberapa kali Hendra merasa kayak melihat Harry berdiri di kejauhan. Tapi begitu dia mendekat, sosok itu berubah jadi bayangan gelap dan lenyap. Randy juga mulai ngomong sendiri. Katanya dia dengar suara ibunya manggil dari balik pohon. Suara lembut, akrab, tapi waktu dia samperin, dia malah muntah darah. Hendra langsung tarik dia mundur. "Jangan percaya apapun yang lo lihat atau lo denger di sini. Mereka udah nggak bisa bedain mana asli dan bukan." Di satu titik mereka ngerasa jalan berputar di satu tempat. Pohon besar yang mereka lewati tadi muncul lagi. 3 kali. Randy hampir nyerah. Tapi tiba-tiba, batu hitam di tangan Hendra mulai hangat dan perlahan bercahaya. Mereka langsung berhenti. "Ini batasnya," bisik Hendra. Mereka mundur pelan, dan saat itu, di antara kabut, muncul kuntilanak berpakaian putih. Rambut panjang, wajahnya nggak kelihatan.
cuman matanya yang merah menyala. Dia berdiri diam, tapi hawa dingin langsung menusuk sampai ke tulang. Hendra menutup mata, menggenggam batu itu erat-erat sambil berdoa. Randy berdiri kaku, tapi air matanya keluar. Suara kuntilanak itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari jauh, dari dekat, tepat di samping telinga mereka. Kalian nggak bisa bawa dia kembali. Langit makin gelap, kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Tapi yang paling bikin merinding adalah suara bisikan kuntilanak yang terus memanggil nama mereka. Bukan cuman Hendra atau Randy, tapi juga Harry, yang dilantunkan dengan nada sendu dan mengerikan seperti rintihan seseorang yang kesepian bertahun-tahun. Suara itu kadang dekat, kadang seperti dari balik pepohonan, tapi tiap kali mereka cari sumbernya, yang ada cuma kekosongan dan kabut. Setelah kejadian batu hitam menyala dan munculnya sosok kuntilanak bermata merah, mereka memutuskan untuk turun. Tapi arah turun itu pun nggak jelas lagi. Kompas muter, GPS nggak ada sinyal. Bahkan jejak langkah mereka kayak ditelan hutan. Hendra mulai panik. Randy, yang tadinya masih kuat, sekarang sering kehilangan fokus. Dia suka melamun sambil senyum sendiri. Kadang ketawa kecil, kadang ngomong pelan kayak ngobrol sama orang yang nggak ada. Hendra sadar, Randy mulai terpengaruh. Di satu titik mereka berhenti di bawah pohon besar yang bentuknya kayak tangan menjulur ke langit. Randy duduk diam di akar pohon, lalu tiba-tiba berdiri sambil senyum. Gue dengar suara Harry, dia manggil gue. Dia bilang dia kedinginan, katanya sambil jalan ke arah semak. Hendra langsung tarik tangannya. Jangan, itu bukan Harry. Tapi Randy ngotot. Dia butuh gue, Dra. Gue bisa ngerasain. Dan sebelum Hendra sempat menahan lebih keras, Randy lari ke dalam kabut. Suaranya cepat lenyap. Hendra teriak sekencang-kencangnya, manggil nama Randy. Tapi nggak ada jawaban. Dia cuma dengar suara gemerisik daun dan angin yang tiba-tiba sunyi total. Hutan berubah, jadi lebih dingin, lebih sunyi, dan seolah-olah menelannya hidup-hidup. Detik itu juga Hendra nyadar, sekarang dia sendirian. Sendirian di tempat yang nggak tahu mana nyata, mana halusinasi. Batu hitam di tangannya nggak bersinar lagi. Mati. Gelap. Kayak nggak berfungsi sejak Randy hilang. Hendra terus jalan sambil teriak nama Randy dan Harry. Tapi tidak ada jawaban. Bahkan suara burung udah nggak ada. Langit berubah aneh, seakan-akan siang dan malam tumpang tindih. Di antara jalan setapak yang samar, dia tiba-tiba ngelihat sesosok pendaki berdiri jauh di ujung. Bukan Randy dan Harry, tapi orang lain. Bajunya lusuh, wajahnya penuh lumpur. Dia ngelambaikan tangan ke Hendra, nyuruh dia mendekat. Awalnya Hendra ragu, tapi itu satu-satunya manusia yang dia lihat sejak kabut turun. Waktu dia dekati sosok itu, orang itu mundur, terus belok ke arah jalur sempit yang mengarah ke puncak. Hendra ikuti meski napasnya udah ngos-ngosan. Anehnya, semakin dia mendekat, suara alam mulai balik lagi. Ada suara air mengalir, suara ranting patah, dan bahkan angin sepoi-sepoi. Tapi sosok itu tetap menjauh. Sampai akhirnya, Hendra sampai ke tempat terbuka. Dan pemandangan di depannya bikin dia nyaris nggak percaya. Itu puncak Slamet. Kabut mulai menipis. Di kejauhan dia lihat bendera berkibar di antara batu-batu besar. Dan ada sekelompok pendaki lain di sana. Hendra lari ke arah mereka, ngelewatin jalur berbatu sambil setengah jatuh. Pendaki-pendaki itu langsung nyamperin dia begitu lihat kondisi Hendra yang lemas dan pucat. "Bro, lo dari mana aja? Lo sendirian?" tanya salah satu dari mereka. Hendra cuma bisa jatuh duduk sambil bilang, "Tolong, teman-teman gue hilang. Mereka masih di bawah." Pendaki-pendaki itu langsung serius. Mereka kasih minum dan makanan ke Hendra. Lalu mulai ngumpulin info tentang titik terakhir dia ngelihat Randy dan Harry. Tapi masalahnya, lokasi yang Hendra sebutin
Itu jalur yang udah ditutup sejak 2 tahun lalu karena rawan longsor dan gangguan mistis. Nggak ada yang lewat jalur itu lagi, bahkan petugas pun jarang patroli ke sana. Malam itu tim SAR dipanggil, tapi sampai pagi pencarian nggak nemuin jejak apa-apa. Nggak ada senter jatuh, nggak ada bekas kaki, bahkan nggak ada tanda-tanda Harry atau Randy pernah ada di sana. Cuma kabut dan suara angin yang terdengar seperti bisikan, menyebut nama-nama yang hilang. Pagi hari di puncak Gunung Slamet, udara terasa dingin menusuk tulang. Hendra duduk berselimut hasil pinjaman dari salah satu pendaki. Matanya masih merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena terus menahan tangis dan rasa bersalah. Dia merasa gagal menjaga 2 sahabatnya, Randy dan Harry. Setiap kali dia memejamkan mata, suara tawa Randy dan gurauan Harry kembali terngiang di kepalanya. Tim SAR yang naik malam sebelumnya kembali dengan wajah murung. Mereka bilang jalur yang ditunjukkan Hendra terlalu berbahaya untuk ditelusuri lebih dalam tanpa peralatan lengkap. Ada tebing longsor, pohon tumbang, dan kabut yang terlalu tebal. Tapi yang paling aneh adalah mereka menemukan satu benda, batu hitam kecil yang diletakkan rapi di atas tumpukan daun kering. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda siapa yang menaruhnya. Hendra langsung mengenali batu itu. Itu batu yang sebelumnya bersinar di tangannya waktu Harry hilang. Tapi sekarang, batu itu dingin, tak bercahaya, dan terkesan mati. Dia pegang batu itu sambil bergumam, "Mereka masih di sana. Gue yakin mereka belum meninggal." Tapi semua orang hanya bisa menatapnya dengan tatapan kasihan. Logika dan nalar nggak bisa menjelaskan apapun yang dia alami. 2 hari setelah itu, pencarian resmi dihentikan. Cuaca memburuk. Akses ke jalur lama ditutup total. Hendra terpaksa turun gunung bareng tim SAR dan pendaki lainnya. Di bawah, keluarganya udah menunggu. Tapi dia nggak sanggup menatap mata ibu Randy dan Harry. Bagaimana dia bisa menjelaskan kalau anak mereka hilang, bukan karena kecelakaan biasa, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata. Selama seminggu di Jakarta, Hendra terus dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat Randy dan Harry berdiri di tepi jurang, dikelilingi kabut. Randy memanggil namanya, tapi suaranya berat dan lambat, seperti di dalam air. Harry hanya menatapnya kosong, dan di belakang mereka berdiri sesosok kuntilanak berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Wanita itu menunjuk ke arah Hendra dan tertawa kecil. Hendra akhirnya kembali ke Gunung Slamet sendirian. Kali ini dia nggak mendaki, dia hanya duduk di pos pendakian, menatap jalur yang pernah mereka lalui. Di sebelahnya, ada papan pengumuman kecil yang baru dipasang. Tulisannya, "Hati-hati saat mendaki. Beberapa jalur lama ditutup karena aktivitas gaib dan kehilangan pendaki. Mohon tetap di jalur resmi." Hendra hanya tersenyum kecut membaca itu. Dia tahu, kehilangan yang telah terjadi itu bukan hanya karena jalur yang berbahaya, tapi ada sesuatu di gunung itu. Sesuatu yang lama tertidur dan tidak suka diganggu. Kisah Hendra, Randy, dan Harry bukan cuma tentang pendakian yang berubah jadi horor. Ini adalah pengingat keras buat kita semua. Tentang pentingnya persiapan, tentang batas antara keberanian dan kebodohan, dan tentang menghargai kekuatan alam, serta hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Banyak pendaki pemula atau bahkan yang sudah berpengalaman sering menganggap gunung cuma tempat wisata. Padahal, setiap gunung di Indonesia punya ceritanya sendiri, punya energinya sendiri, dan kadang punya penghuninya sendiri. Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah, terkenal tidak hanya karena pemandangan dan medannya, tapi juga karena kisah-kisah mistis yang sudah beredar dari mulut ke mulut sejak puluhan tahun lalu. Kalau kamu mau mendaki, pastikan untuk selalu mengikuti jalur resmi. Jangan pernah sombong sama alam. Dan satu hal penting, jangan pernah meremehkan pertanda.
Entah itu mimpi buruk sebelum berangkat, suara-suara aneh, atau hewan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Semua itu kadang bukan kebetulan. Kadang itu adalah peringatan awal dari sesuatu yang tak kasat mata. Dan buat kamu yang masih berpikir semua kisah seperti ini hanya dongeng pengantar tidur, ingatlah, sebagian besar pendaki yang hilang di gunung tidak pernah ditemukan. Seperti Harry dan Randy. Terima kasih sudah mendengarkan kisah cerita seram pendaki Gunung Slamet terbaru. Sampai habis, cerita ini diangkat dari berbagai kisah nyata dan mitos pendaki yang tersebar di jalur-jalur Gunung Slamet, lalu dirangkai ulang dalam bentuk narasi untuk teman-teman semua yang suka horor, yang terasa dekat dan nyata. Kalau kamu pernah mengalami hal aneh saat mendaki gunung, atau mungkin punya cerita seram pribadi yang belum sempat kamu ceritakan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu akan kami angkat jadi kisah selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor terbaru lainnya. Kita upload secara rutin, jadi pastikan kamu jadi bagian dari keluarga penikmat kisah-kisah misteri dan dunia tak kasat mata. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.